warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mohon maaf siapapun yang merasa di depan untuk duduk. Duduk saja. Banser enggak mau. Ser. Oi. Yang duduk. Silakan duduk. Ingat, mereka datang ingin melihat wajahmu, tidak ingin melihat bapakmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasakur walimatul mutaqidib khitanan Ananda As-Sofa Dasmi gila kita As-Sofa Nurizki, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Malang yang berbahagia. Makan kacang bawang, minumnya susu. Cah Malang, I love you. Coba bagaimana saya tidak cinta dengan Cah Malang. Jaket saya Arema FC. Lihat gambar belakang saya apa ini? Satu salam, satu jiwa. Arema. Saya tadi datang ke Malang jam 5 sore, diundang berbuka puasa oleh Presiden Arema Mas Gilang. Makanya di sini J99. Kenapa saya dikasih jaket di sana? Karena panitia sini nggak ngasih. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, malam hari ini rasa capek saya hilang melihat begitu luar biasanya warga masyarakat Malang, terutama ibu-ibu dengan jilbabnya yang warna-warni, dengan wajah yang glowing tapi kaki yang, maka saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua orang terlahir ke muka bumi ini dengan kelebihan dan bakat masing-masing, termasuk kelebihan-kelebihan Allah yang diberikan kepada anak-anak kita. Tapi lucunya, orang tua itu tidak sadar diri dan tidak tahu diri. Begitu punya anak, itu seolah-olah meragukan kemampuan dan nasib anaknya. Contoh yang paling sering saya temui adalah ketika anaknya pacaran, kemudian dilamar. Pacaran sekian tahun, begitu dilamar oleh calon suaminya, pasti pertanyaannya tentang apa? Kue wani ngerabi anakku, pekerjaanmu opo, gajimu piro. Lucunya apa? Anak dipacari orang tua ikhlas, anak dinikahi orang tua tidak ikhlas. Apa meneh wong tua sing modeling nggawa wedang. Malah melotrok barang gitu. Makasih ya Mas. Kopiahmu kok elek men. Orang lupa bahwa kemudian kita terlahir dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Saya sering mengatakan apa? Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di balik kelebihan pasti ada kembalian. Ono susu. Sing sunat ini. Oh. Orang lot.
Oh, kowe to, Le. Bapakmu sing ndi? Bapakmu ndi? Kok bapak kok milih ke piye iki? Bapak sampean sing pundi? Bapaknya yang mana? Oh, wis nanti bapak to, Le. Masyaallah. Mas siapa namanya? Ibunya yang mana? Ini. Oh, semoga-moga sudah di kiai. Amin. Ora kaya bocah iki mau. Sing go wedang iki. Jadi Mbak Mas Nur Sofa ini sudah nggak punya bapak. Nah, sini tak kasih uang sini, tak kasih uang, sini, tak kasih uang, duduk sini. Duduk duitnya aku gini. Ini ajudan saya Brimob, pistolnya loro. Siji, loro, telu, papat, lima. Kotakan yang mana? Hati-hati, bocah itu kalau sunat biasanya akan muncul ojo kayak mbokmu. Ada saja. Hampir saja aku ngomong, banyak anak yang tertipu oleh ibunya. Begitu sunatan oleh sumbangan ibunya mulai ibu simpen ya. Lah, ini mesti hilang. Inilah anak punya pengalaman pertama kali penipuan investasi bodong. Tersangkanya siapa? Mboknya. Ojo jebet mbokmu. Yes. Gitu gua boleh. Kuota rupamu kok. Toko chip. Chip matamu, chip matamu. Nah, Bapak Ibu, semua di antara kita terlahir dengan bakat masing-masing. Falikulli syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan. Maka kayak cangkemnya ngopo to iki kembebok gue. Wong lor, kono lor iki. Wong lor menengo. Jenengan ngerti fungsi tongkat kula niki napa? Siji nggih teken, loro nggih ngekrek kok sing cerewet. Kuwi ndang menengo le. Nah, falikuli syai'in maziyah. Kalau bahasa nakalnya likuli syai'in pak-pakun. Manusia itu punya pak-pak masing-masing. Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau bacanya Imam Syafi'i apa? Likulli rijal maqam wa likulli maqam rijal. Semua tempat ada orangnya dan semua orang pasti punya tempatnya. Artinya apa? Gak boleh ada sedikit pun kekhawatiran terhadap nasib anak-anak kita. Semuanya punya rezeki. Dan orang tua itu biasanya egois. Contoh yang tadi saya sampaikan ketika anaknya dilamar oleh seorang pemuda. Selalu saja yang ditanya saat itu kamu punya apa? Padahal dia sebagai orang tua lupa. Dulu ketika menikah juga tidak punya apa-apa. Pertanyaannya, ketika Anda menjadi orang yang berpunya, kenapa tidak bisa menerima calon menantu yang belum berpunya? Maka saya sampaikan, ketika melihat calon mantumu, jangan lihat dia saat itu punya apa, tapi lihatlah proposal hidupnya. Nyatanya hari ini banyak pemuda pakai mobil mewah, tapi bukan mobilnya, tapi mobil orang tuanya. Saya ingat betul, saya dulu melamar calon istri saya, 4 orang saya yang terakhir. 1 anggota DPR, 2 lurah, 3 polisi, saya Miftah pengangguran. Tapi saya berani, kenapa? Karena saya punya visi misi hidup. Yang pertama, calon yang melamar waktu itu DPR. Saya bilang sama calon mertua saya, Pak, tahu nggak? DPR itu besok masuk surga, termasuk DPR yang korupsi. Kok iso oleh nggih, Pak? Maka begitu DPR yang korupsi masuk surga, kiai dari Malang protes. Malaikat, itu kenapa DPR korupsi kok bisa masuk surga? Malaikatnya jawab, Pak polisi sing tenang Pak polisi. Pak kiai sing tenang Pak kiai. DPR yang masuk surga hanya kunjungan kerja. Jadi begitu mlebu balik meneh. Akhirnya mertua saya mikir, waduh. Mikir apa? Waduh. Kunjungan kerja. Si kedua lurah. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, tahu nggak sekarang banyak kepala desa masuk penjara. Kenapa? Karena nguntal dana desa. Waduh. Dilurai. Menurai kene selamat gitu ya. Pak Lurah, jadi lurah itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit, yang disalahkan gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula?
Bikin kopi kemanisan, yang disalahkan tetap gulanya. Kenapa bikin kopi kebanyakan gula? Itulah lurah di mata warganya. Ada rasanya, namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya dari lurah itu kalau berprestasi jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci maki. Begitu Covid muncul BLT, bantuan sosial. Rakyat mulai cerewet, paling sing didum mengkeluargani dewe. Ya, asu kok wargamu. Tapi resiko Pak Lurah. Semoga Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Akhirnya apa? Saya ditanya waktu itu. Ini yang pengen saya sampaikan begini loh, nak. Kamu nggak usah insecure dengan segala kekurangan. Insecure itu apa? Minder. Jangan minder dengan segala kekurangan. Banyak orang yang mampu memaksimalkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Cancor tak kandani. Dulu siapa yang menduga klub malam lokalisasi mau pengajian sama saya? Nggak ada yang mau menduga. Yang namanya pengajian itu ya normalnya bikin pengajian umum, ke pondok pesantren, ke masjid, bikin pengajian. Apa yang kemudian saya lakukan? Out of the box. Beda dengan orang lain lakukan. Yang dulu orang tidak mungkin, bagi saya nggak ada yang nggak mungkin. Yang dulu dianggap aneh, sekarang orang ikut-ikutan. Yang dulu dianggap nyeleneh, sekarang sudah diterima. Artinya apa? Saya meyakini semua orang itu punya kelebihan. Makanya yang pertama, nah please, jangan pernah banding-bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Gus Miftah sering mengatakan apa? Kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Takdirnya masing-masing. Pak Lurah, jenengmu siapa Lur? Jagung. Oh, jenengnya Jangkung. Wah, mana itu? Wah, gak gitu. Pak Jangkung, Allah takdirkan jadi kepala desa dengan rezekinya masing-masing. Pak sinten namanya? Nur Kholik, Nur Cahaya Kholik pencipta, cahaya pencipta. Pertanyaannya, cahaya itu terang kok wajahmu gelap? Pak Nur Kholik pekerjaan apa Pak Nur Kholik? Pak Kiai. Ditakdirkan oleh Allah Kiai. Bahkan sama-sama Kiai, Gus Miftah dengan Pak Nur Kholik beda. Gus Miftah ngurusi siapa? Londe. Pak Nur Kholik jamaah. Kenapa Pak Nur Kholik tidak ngurusi londe? Bahaya, nanti mau masuk nggak mau keluar. Beliau ditakdir oleh Allah tinggal di Malang, ngurusi jamaah pedesaan, yasinan, tahlilan, manakiban dan lain sebagainya. Gus Miftah ditakdir untuk ngurusi para artis. Maka pengajian Gus Miftah di Jakarta bersama Mas Gilang, Mbak Sandi, kita bikin pengajian rutin teman-teman artis. Sing melu ngaji sinten Pak Nur Kholik, Nagita Slavina, Aurel, Aura Kasih, wow, Lu Cinta Luna. Angel. Begitu Gus Miftah, pelek. Bapak wedok kono sing ganjel. Tetapi apa? Kita meyakini di atas semua perbedaan itu kita membawa rezeki masing-masing. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata sekalipun Allah jaminkan rizkinya. Makanya saya bancer ya. Jangan anggap bancer ini pekerjaan tapi pengabdian. Ansor sama. Makanya aneh hari ini ketika ada ikatan alumni Ansor, itu dari mana? Sak ngertiku ya. Sing jenenge Ibnu IPPNU gede titik jadi Bansor Ansor. Wedoke dadi fatayat. Nggih napa mboten? Begitu fatayat rampung munggah didik dadi muslimat. Bansor Ansor munggah didik dadi pengurus NU. Fatayat dadi muslimat. Aku ndelok fatayat karo muslimat nggak perlu lihat seragamnya, saya bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat. Dari mana? Dari baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Kalau fatayat ya berat badannya masih sekitar 50 sampai 60 lah. Kalau muslimat 60 sampai 70.
Kalau Fatayat itu kelasnya ya SD SP lah, semok depan semok belakang. Tapi kalau muslimat satu legi setengah tua lemu ginu-ginu. Itu malah STMM setengah tua memudar. Jadi ini pengabdian nih. Mungkin Ansor Banser ini nggak punya gaji. Orang mungkin sebagai Ansor pasti nggak punya gaji. Sebagai Banser tapi nggak punya gaji. Tapi yang perlu kamu ingat, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Persoalannya adalah banyak calon mertua kita yang percaya dengan gaji tapi nggak percaya dengan rezeki. Milo sing ditakok ke gajine bukan rezekine. Hei wong tua rungokno kuping. Wong iki teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabnya coklat. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luwih parah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya rezekinya dijamin oleh Allah. Maka di situ kemudian Rasulullah mengatakan apa? Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kue ra percaya, jadi bukan mohon maaf. Orang yang murtad tanpa sadar itu siapa? Saya bilang MTS, murtad tanpa sadar. Siapa itu orang MTS? Orang yang meragukan besok hari dia bisa makan apa. Niku murtad Pak Lurah. Dia nggak sadar. Aku sesuk mangan opo. Tak ceritain, aku duwe kiai. Kiai saya bagi saya ini luar biasa. Dia nggak punya gaji tapi punya rezeki. Kalau malam mas, itu masuk ke dapur. Kok di dapur ada sembako, ada beras, ada sayuran, ada lauk. Dia bilang sama istrinya, Bu, tolong beras, lauk, sayur diberikan kepada orang sebelum besok pagi. Kenapa, Mbak? Jangan sampai kita tidur masih nimbun makanan di dapur kita. Istrinya tanya, Mbak, kalau ini kita beri kepada orang lain, santri kita besok makan apa? Anak-anak kita besok makan apa? Apa jawaban kiai saya ini? Apa kowe iso jamin nyawamu tekan sesuk-esuk? Gak ada yang bisa jamin. Nah kita mohon maaf, begitu hidup, kenapa hidup kita itu susah? Karena hidup kita selalu saja dibayangi tentang masa depan. Sesuk aku kepiye, sesuk aku mati anakku papat mangan opo, sesuk bapaknya mati, sesuk bojone kepiye. Awakmu ora ngerti. Banyak suaminya meninggal, istrinya mohon maaf, kemudian ditakutkan dia makan apa. Ternyata istrinya hidupnya lebih bahagia dibandingkan suami pertamanya. Kenapa? Dinikahi oleh Pak Lurah umpamanya. Umpamane Pak Lurah. Kancane dipikir no masih. Kok keting aku. Amit diketung. Kita itu aneh. Coba kadang-kadang gini, ono suami istri mati, anaknya oke. Kadang-kadang kita begini, wah mesake. Kayak bapaknya mati, bojone mati, saya ngurusi anak bojone sopo. Begitu Anda ngomong seperti itu, Anda meragukan keakbaran Allah. Gak ada jaminan ketika dia bersuami hidupnya lebih enak dibandingkan dia tidak bersuami. Bisa jadi kemudian Allah menakdirkan dia dipersunting oleh orang lain. Makanya kalau hari ini ada janda, cukup saya katakan oleh para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Makanya kalau bancer nikah dengan janda, bersyukurlah. Kenapa? Karena janda itu jujur. Minimal dia jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Begitu malam pertama, kok wis tahu? Makanya kalau nikah dengan janda itu nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Makanya bandara paling disukai se-Indonesia oleh laki-laki adalah Bandara Surabaya. Siapa? Bandara Juanda. Baru sadar dia. Betul Pak Lurah? Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Pak? Canda yumen cakang-cakangku dewe ngapa ya? Ora-ora cerewet ser-ser. Nah, jadi mohon maaf,
Kita selalu saja membuat ukuran-ukuran itu sesuai dengan kemampuan akal kita. Maka Bapak Ibu, luar biasanya apa? Allah itu mempunyai 2 risalah besar. Tolong dilihat, 2 risalah besar. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matamu, pamer. Coba isin. Moga-moga lali. Ya tanggung meneh. Apa ngajian amplop ora jelas kelangan cincin aku. Kurang ajar. Pamer. Larang Pak Lurah, larang. Tapi ini halal Pak Lurah, bukan dana desa Pak Lurah. Ini larang. Pak Lurah belum Pak Lurah. Kalau punya Pak Lurah jelas. Kalau saya lihat batunya batu nisan. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat kepada orang Malang, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Karena orang baik beliau. Ngopi. Sangite. Pahit lele. Awakmu ngerti kenapa kopi pahit? Karena mbak, mohon maaf mbak, kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Sampai wae lah cintamu ditolak. Gue malah bingung. Malang, Yogyakarta. Tiwas wis sayang dianggap konco. Kamu korban. Kamu PHP. Ini jelas PHP. Perjaka hampir punah. Cak Arema kalau Arema ki apa? Ane, ati, ere, resik, ene, eling, eme, marang, ane, Allah. Arema. Apa? Slogannya apa kayak? Salam satu jiwa. Malah kayak kopi ya, kopi jadi jiwa. Jadi nyuwun sewu. Kayak ngopo ya? Ini jangan ngerondo. Ini gue anteng. Ini manuknya gede kayak. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, yang dur ki doang kayak gini. Tak pikir munyuk le. Oh iya lampu ini mau pateni barang ki ngopo? Neng burung lah gremet-gremetan. Karena aku jadi ingin. Ada 2 risalah Pak Lurah yang sengaja Allah ciptakan untuk manusia. Coba elingin aja. Ada 2 risalah. Yang pertama adalah takdir. Yang kedua adalah doa. 1 takdir, 2 doa. Takdir itu apa? Kan jelas salah satu iman itu adalah apa? Bil qadari, syarrihi wa khairihi. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, takdir itu apa sih? Takdir itu adalah proposal Allah untuk manusia. Allah punya proposal untuk saya, Allah punya proposal untuk Pak Nur Kholik, Allah punya proposal untuk Pak Lurah, Allah punya proposal untuk Banjar Ansor. Kabeh ono lho. Oh, miftahke takdir ngene. Tapi Allah itu demokratis. Selain membuat takdir, Allah juga membuat doa. Apa doa? Kalau takdir itu proposalnya Allah untuk manusia, doa itu sebaliknya proposal manusia untuk Allah. Cara gampangnya ngono lah. Kalau terangin bulan-bulan malah kangelan. Takdir itu proposal Allah untuk manusia, rencana Allah untuk manusia. Sementara doa itu adalah rencana yang manusia ajukan untuk Allah. Artinya apa? Doa itu Allah berikan kepada manusia sebagai fasilitas untuk merubah takdir. Makanya ada kalimat la yarudul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka apa? Allah punya rencana, manusia punya doa. Kadang-kadang, sometimes Allah itu banyak merubah takdirnya gara-gara mengikuti doa-doa hambanya. Mila nyuwun sewu, teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Sama halnya, kenapa Gus Miftah suka naik sepeda? Karena bersepeda itu seperti orang berdoa. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Betul?
Tapi saya pesan kalau kamu suka sepedaan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Biar itu. Ngono ri. Rokokmu apa ri? Mbak kalau pilih suami seneng yang ngerokok apa tidak? Gus Miftah. Kenapa kamu pilih yang tidak ngerokok? Jelas jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Bapak saya itu ngerokok pagi. Ngerokok berat dulu. Saya belas gak ngerokok. Kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok, keluarga besar pondok ngerokok. Saya belas gak ngerokok. Keren tuh. Lah kemarin bapak saya pulang, saya bawakan buku bahaya merokok. Subhanallah, dibaca bapak saya. Langsung bapak saya berhenti membaca. Orang merokok itu insya Allah tidak bisa tua. Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Laras bu? Laras. Orang merokok itu ditakuti oleh anjing dan oleh maling. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Jadi kalau kalian tahu wayangan karo Ki Endo Susmono, Endo agane ngerokok. Ono cerita pak, ada 3 orang tersesat di hutan, ketemu jin. Jin ngasih satu permintaan, kalau kamu minta pasti tak kabulkan. Yang satu senengannya mabuk. Gue senengannya apa? Kulo mabuk, lebok ke kamar diwenehi botol. Iku aja mau tiru. Sing loro takoni, "Kowe senengane apa?" "Kulo senengane wedok, leboke kamar dirabekke wong 4." Sing telu banjer, "Kowe banjer nggih seneng apa?" "Ngerokok, leboke kamar diwenehi rokok." Bar 5 tahun ditokke saka kamar. Sing senengane mabuk, metu kewer-kewer. Sing seneng wedok, bojone 4, wah kewer-kewer. Terakhir banser senengane ngerokok, metu bergas waras. Jine lah kaget lho. Kok kowe bergas waras ngopo? Ngerokok. Ya salahmu jin, menehi rokok ora ninggali korek. Langsung banjirnya bengok, tambahi dana kenakalane no masih. Nah, jadi nyuwun sewu, Allah ngasih takdir, kita semuanya punya takdir masing-masing. Tapi luar biasanya, Allah kasih kita fasilitas untuk bisa merubah takdir itu. Dan kemarin seminggu yang lalu Pak, saya diundang oleh Presiden Jokowi untuk tausiah di hadapan beliau dan para menteri di hadapan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pas meninggalnya Mbah Dim. Jadi saya ceramah di Pati, kemudian jam 1.15 menit saya dikabari Mbah Dim Sido. Saya langsung meluncur ke Kendal. Saya alhamdulillah berkesempatan untuk duduk makamnya Mbah Dim. Kebetulan Mbah Dim ini kayak orang tua saya. Akhirnya pagi jam 8 saya berangkat ke Jakarta. Pengarap son. Kowe kaget, lucu, kaget kok sing cangkeme, kaget kene dodo lho. Kaget aku. Apa sing duwe jantung cangkemmu. Akhirnya saya ceramah depan Jokowi. Ternyata Pak Lurah, kadang-kadang Allah itu suka dengan doa hambanya yang tidak terlalu serius, guyon. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Niki Pak Lurah nih. Waktu itu saya ceramah depan Jokowi begini. Syarat membangun negara ini supaya mendapatkan rahmatnya Allah. Ngomong Pak Lurah nih. Pak Lurah kalau ngomong lurah masuk penjara gara-gara nguntal dana desa iki men awakmu tidak melakukan itu Pak Lurah. Jadi tenang no pikirku Pak Lurah. Yo jeneng suara aku no masih. Pak Lurah pergi dana desane pinten Pak Lurah? 1 miliar. 1 lebih. Semoga-moga selamat Pak Lurah. Kalau sering ngomong Pak Lurah, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kono pejabat nguntal duit rakyat jenenge kompak banget Pak Lurah karo Bapak. Kowe kurang ajar kok mau bajingan karo nyawang Pak Lurah, awas kowe ajar. Nyawang aku wae, nyawang aku wae. Lah kaya kula iki dibajing-bajingi biasa. Kula saiki nembe diasok-asokke dibabek-babekke gara-gara kula takon sejak kapan rendang punya agama. Wong kadrun ngamuk kabeh. Miftah goblok. Ora apa-apa gobloke payu kok. Aku ya bener ta. Lah berapa pinter apa payu aku. Jadi nyuwun sewu. Nabi Musa alaihissalam niki ben jenengan mungkin lak ndonga kadang-kadang rada cair nek karo Gusti Allah, enggak terlalu serius. Nabi Musa alaihissalam umatnya dilanda kemarau panjang, Pak.
kemarau panjang, nggak ada hujan, akhirnya paceklik. Umatnya Nabi Musa banyak yang mati. Banyak yang mati. Nah, kita dengarke Pak Nur Khalid yang saya mukum-mukum lebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Oh jangan, ini kiai pas PBD. Wah, oh, lurah dilawasi karo PBD kiai. Keren. Muga-muga samsat. Samsat, bukan sama-sama bangsat. Akhirnya apa? Nabi Musa sholat istisqa. Apa nduk? Istisqa. Sholat jaluk udan. Banyak yang salah diksi. Istisqa jadi istikharah, istikharah jadi istisqa. Lah istisqa iki jaluk udan, istikharah itu sholat pilihan, dua pilihan. Umpamane jenengmu sapa ri? Mustafa. Mustafa ki ana bocah loro, cewek loro. Aku arep rabi karo si A karo si B. Lah bingung sholat istikharah. Tapi sebelum kamu sholat istikharah milih A atau B, kamu harus yakin dulu bahwa dua-duanya mau sama kamu. Nah. Sing cilaka iki wis istikharah ternyata ra ono sing gelem mrongos. Wah akhirnya malah galau. Malang kali ini budak sing tak sayang matani picek. Jadi kalau kamu sholat istikharah, pastikan cewek itu dua-duanya mau. Orang gelem kok mau istikharah, jadinya mboten istikharah niku maksa tak kandhani. Akhirnya malah galau. Kupinang engkau dengan bismikallahumma ahya wa bismillah. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Akhirnya dirabi karo wong liya, Mustafa nangis. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Jadinya I love you tapi kok meninggalkan luka. Iya toh ih, kau geting aku. Ya, Mustafa tak kayak wedang, aku namun begini aku. Saya itu tidak pernah minum minuman berkemasan, nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech, no. Oh, Mbak iya dipikir no, kayak tak kayak Mbak kayak. Tangkap Mbak, tangkap. Sumpah wana yang burune saya nangkap ngarepe. Katanya mantan copet ini. Yang ibu sing iki tak dengani ya Bu, dengan. Oh, copet tenan to, set. Lungguh ngarepe kiai tungkae slonjor. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Salat istisqa pertama enggak turun hujan. Salat lagi Allahu Akbar enggak turun hujan. Salat ketiga kalinya tetap enggak turun hujan. Akhirnya apa? Nabi Musa andilau antara dilema dan galau. Akhirnya apa? Langsung matur kali Gusti Allah. Tapi saya pesan Pak Lurah, secinta-cintanya Pak Lurah dengan Allah, tolong jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya. Lo budal malah muter ya Pak Lurah. Kayak aku kita kali kendali. Apa namanya faedah Fatihah? Oh banyak. Fatihah itu salah satu kelebihannya adalah ada kopi manis, kamu bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Bapak-bapak kalau dikasih kopi panas, tolong langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Gua coba ingat Omos gini. Kekurumen Tomos. Gua makan apa Didi? Banyak. Oh, orang makannya banyak tetap kurus kayak kamu itu dua kemungkinan. Satu anugerah, dua azab. Nabi Musa matur kali Allah. Kan kalau mau Musa taklima. Jadi Musa itu soal omongan langsung kali Gusti Allah. Matur kali Gusti Allah. Gusti, kula niku mun salat istisqa kali umat kula. Pun ping 3. Napa kok panjenengan dereng kersa ngandhapke banyu udan? Aku mau matur lho ning ndawuh. Tolong bocah-bocah nom ki aja nganti kowe kelangan basa Jawa lho. Minimal kowe ngomong karo wong sing luwih tuwa ki basa. Kita gaul boleh, milenial boleh, kekinian boleh, tapi aja ninggalke Jawa. Aku seneng dulu bocah nom-nom kok ngerti anggah ungguh. Minimal apa iso ngomong basa Jawa halus.
Lah aku ki lahirku mbene Lampung, tapi aku pinter iso ngomong bahasa Jawa soalnya apa? Soalnya kula nyekseni bilih ibu kula menawi matur kali abah kula niku basa. Beda karo mbokmu. Pak, kowe wis mangan rong karo bojone kok kowe. Bojo kula niku arep kelon mawon basa kok. Aku nonton TV bojo kula ning kamar, bojo kula bengak, "Bah, untone sampun siap." Langsung aku lebih kamar, oke. Aku langsung nyanyi cinta tak perpisahan Cak Dipin. Tekku iki ojo nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Kalau sampai lu guyu, namun kaya pentil kok. Kaya Nabi Musa niki matur, bahasane halus. Gusti, punapa panjenengan kok dereng kersa ngandhapke banyu udan? Kula kalih umat kula sampun surat istisqa. Ngene nggih. Hakikat hakikat omongan itu apa nih? Berbicara itu hakikatnya memuliakan orang lain, bukan memuliakan diri kita sendiri. Maka kenapa wong Jawa nggawe istilah kromo? Supaya apa? Ngerti bahasake wong tuwa. Lah kula niku ngomong WA kali bojo kula mon kula basa. Wow, isuk ngoten niku bojo kula teng kadohan. Kan kula niku lah seminggu pergi baru sehari pulang. 10 hari pergi, sehari pulang. Mila urip kula niku napa-napa cukup kecuali kelon. Tapi alhamdulillah saya tetap bertahan dengan satu cinta. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Kemarin saya pas nikahan Deddy Corbuzier saya nasihati. Laki-laki mengatakan mencari istri yang solehah itu susah. Perempuan mengatakan mencari suami yang soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Dan berangkat dari pernikahan Deddy Corbuzier, bagi kamu yang belum menikah karena nggak punya biaya, ingat contoh nikahi Deddy Corbuzier. Seorang selebriti hanya mengundang 50 orang termasuk saya. Saya bilang pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah. Yang wajib itu bukan mahar tapi mahar. Yang wajib bukan mahal tapi mahar. Makanya kalau ada pacarmu Duk, kamu mengatakan, oh lautan kan ku seberang, gunung kan ku daki. Mau jawab Duk matamu mas. KUA cedak kowe rawani marani. Udah kata ngecap canggung. Ingat kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Kamu ngomong, yang di hati tolong. Yang di jalan tolong hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Iya. Gue malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah, modar. Izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah, modar pacarmu lah. Santai wae. Kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa Pak Lurah? Allah jawab kepada Musa, Mus. Nggih Gusti. Musa kan Mus. Orang Mustafa, Musa. Mus, kenapa saya belum menurunkan air hujan kepadamu? Karena ada di antara umatmu yang belum akur, belum mau rukun, iri dengki, hasud, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Maka kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kata Allah, lakukan dua hal. Ini konsep supaya rezekimu dah mudun, supaya rahmat Gusti Allah mandap dumateng kula panjenengan. Rahasiane ana loro. Kira ngalam, rungokno kuping. Iki ora kanca ora tak kandhani. Tolong aja ngomong-ngomong, iki rahasia. Ya aku matur mergo kowe tak anggap kanca dhewe, Bro. Salam satu jiwa. Di rumah no. Oh ya seneng seneng bal-balan kento, tapi rasa gelut wae. Apa artinya nonton sepak bola nyawa, hilang nyawa kaya ngene ning Bandung.
Bal-balan iki dudu agama, ora perlu kok belane sampai mati. Salam satu jiwa ki artinya apa? Saya sering mengatakan, yo jeneng ki ento, tapi aja kebablasen. Wong Jawa ki aja mateni huruf N. Lak mateni huruf N ki apik lho. Contoh warek ki apik kuwareken, ora apik. Lemu ki apik kelemon, ora apik. Lemune yuyu. Saawak-awak teng kabeh. Pesek ki apik kepeseken, ora apik. Mancung ki apik kemancungan, ora apik. Merongos ki apik, kemrongosen ora apik. Gondrong ki apik kegondrongan, ora apik. Kan aku pas. Loh bener apa Pak balik? Ojo mateni huruf N. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sugih ki apik kesugihan, ora apik. Warek apik kuwareken, ora apik. Ngajeng apik. Ngajengan ora apik. Loh, kan bener gitu. Malah tepuk tangan. Mengapa sih merongos biasa-biasa wae. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kan ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Oh tongkoso, kowe ibu-ibu barang pesek bingung, gowo ning dokter suntik solikin, yo malah. Apa kae? Silikon ayo sing nyuntik silikon jenenge dokter solikin. Wong wedok lho jan. Telat. Iki banter iki guwine telat iki. Kata orang diwene rokok karo panitia kita iki. Santai wae. Kuwi jenenge solikin to? Oh, arep solikin ta dul. Oh, Soekarno kok merongos to. Nah, Bapak Ibu, akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Musa, kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan, iki rahasia nih. Hujan itu bahasa lainnya apa Pak? Rahmat. Maka kenapa dikatakan hujan itu adalah rahmat? Rahmatnya apa ya? Termasuk rizki, termasuk urip kepenak, itu kabeh rahmat. Lah, bocah-bocah Malang, lah pengen kowe oleh rahmatnya Gusti Allah. Iling-ilingan ature Gus Miftah. Dua perkara Bapak Ibu. Tak dongake uripe panjenengan kebak kalian rahmatipun Allah. Amin. Nah, apa syarat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Yang pertama, kiai ini ngelak ngombe tekan dhisik. Oke. Kancane ya dipikir no Mas. Ndi mesti ngomong, tak kei. Oh degane, ngeprodasmu piye? Berarti rondo ya. Kamu suka sama aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Happy Asmara. Iya. Info. Syaratnya kali ini kula estu dalu menika nyuwun dumateng ngarsanipun Allah muga-muga tiyang Malang kebak rahmatipun Allah. Amin. Termasuk keluargamu, termasuk anak putumu. Amin. Ini bocah-bocah Banter sing nunggu tanpa kloso rasa masa salile. Insyaallah pahalamu paling akeh. Mulai pengajian tak dongake little bonsir. Sili digatel kelebon nasir. Gue mulai pengajian ini krek. Yang pertama, kalau kamu pengen aku menurunkan rahmat kepadamu, jadilah umat yang akur, umat yang rukun, umat yang toleran, yang saling hormat menghormati, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Tak kayak contoh sing paling gampang, Mas Mustafa badhe ngaturi jenengan selamatan, sowan teng daleme jenengan. Begitu masuk halaman rumah panjenengan, umpamanya Pak Nur Kholik sedang